dan berkumpul di fokus group discussion komunikasi Kabupaten Kabupaten Bama 2022. Dilanjutkan dengan Mars Statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, Kabit. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Instansi atau yang mewakili, dan juga rekan-rekan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan di masing-masing dinas, instansi maupun lembaga. Ya, saya mengucapkan selamat datang di kegiatan kita hari ini, dan kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih melindungi kita walaupun kita masih dalam suasana COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kegiatan FGD kali ini sebenarnya fokus group discussion ini dilakukan setiap tahun, tetapi 2 tahun ini 2020 dan 2021 tidak dapat kami lakukan karena
seperti kita tahu bersama bahwa wabah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan juga termasuk di Kabupaten Rotendao. Dan saat-saat itu juga penularannya cukup tinggi sehingga tidak dibolehkan untuk pertemuan tatap muka, sehingga kegiatan itu kita tiadakan. Dan kali ini kita berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama nanti mendiskusikan tentang data-data yang akan kita publikasikan dalam Rotendao dalam angka tahun 2022. Administrasi dihasilkan oleh sektor dinas lembaga untuk kepentingan baik bisa dipublisir untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan dinas instansi masing-masing. Nah, ini yang bagian dari daerah dalam angka atau yang lebih mudah kita sebut sebagai Rotendao dalam angka biasa adalah kompilasi data dari masing-masing dinas instansi. Bapak Ibu sekalian, kenapa DDA begitu penting sehingga perlu kita berkumpul lagi di sini untuk mendiskusikan data-data yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke kami, bahwa daerah dalam angka ataupun kita sebut sebagai Rotendao dalam angka merupakan mother of data, kita sebut seperti itu karena Rotendao dalam angka ini yang merupakan publikasi yang banyak yang di-download pada website kami, dan juga yang paling dicari oleh pengguna data yang berkunjung ke perpustakaan BPS, sehingga kita merasa perlu untuk memperbaiki dari tahun ke tahun, memperbaiki kualitas dengan mengumpulkan Bapak Ibu semua di sini, dan kita bersama-sama nanti untuk bagaimana bisa melihat kembali data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan. Dan kenapa FBD ini dilakukan? Ini bagian dari peran tanggung jawab kita untuk menghasilkan data berkualitas sebelum minggu depan kita harus rilis. Jadi memang kalau mau dibilang ya, Dinas Kominfo juga sudah sangat membantu kami karena fungsi dalam satu data Indonesia sebagai wali data dan membantu kami dalam pengumpulan data Rotendao dalam angka. Dan saya pikir kendala kita semua saat memikirkan ini sudah menjadi janji kami kepada masyarakat statistik bahwa di akhir Februari kita sudah harus terbitkan daerah dalam angka. Betul-betul efektif, efisien melaksanakan diskusi sehingga nanti betul-betul data yang sudah kita sepakati hari ini yang akan kita muat dalam Rotendao dalam angka 2022 adalah data yang sudah fix, benar, dan memang memberikan gambaran sebenarnya tentang kondisi di Kabupaten Rotendao. Selanjutnya saya juga minta bantuan Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili untuk kedepannya, karena lebih dari 90% penggunaan untuk kepentingan evaluasi dan perencanaan pembangunan itu menggunakan data BPS. Maksud saya data Rotendao dalam angka, dan itu bukan hanya data BPS yang dimuat situ, tetapi juga data dari Bapak Ibu sekalian. Jadi karena ini merupakan kompilasi dari
baik data sekunder dari Bapak Ibu sekalian maupun data primer dari BPS dan hasil survei dan sensus kami, sehingga kita semua harus merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sajikan, karena di situ jelas selalu tercantum sumber datanya, dan kalau ada yang perlu dikonfirmasi oleh pengguna data pasti akan mengarahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk yang ikut memberikan data dalam penyusunan Rotenda. Jadi saya minta betul-betul hari ini dimanfaatkan untuk kita berdiskusi dan meyakinkan bahwa yang data yang kita akan tampilkan ini sudah benar dan memberikan betul-betul gambaran kondisi Rotendao, sehingga ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain dalam rangka pembangunan di Kabupaten Rotendao. Ya, sedikit tambahan informasi dari saya, dan dengan demikian, dengan seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bapak Ibu sekalian, saya nyatakan bahwa fokus grup discussion publikasi Rotendao dalam angka 2022 ini secara resmi dibuka. Kurang lebih seperti ini ya. Semoga slide yang di depan bisa lihat. Dinas Pertanian ada Pak Anton ya. Data pertanian ini sebenarnya kan salah satu data strategis ya. Kurang lebih begitu ya Pak Max dan Pak Adit, karena setiap bulan pasti ketemu dengan Pak Anton. Hanya yang jadi persoalan ini data produksi pertanian tahun lalu, tahun 2021, tahun 2020. Ini untuk sementara datanya belum masuk, jadi kami bandingkan dengan data. Sekarang kendala itu masalah pasar. Lalu pemerintah baru ke DPR atau kita hanya minta tolong bantu kami dengan pasar. Dan apapun bahan untuk jualan beras, maksudnya beras lokal, kalau sesuai dengan SOP yang ada, karena air sesuai, itu juga akan serang. Irigasi ada harapannya bisa jadi dan sama sebelum tadi kita saya sampaikan baik kata sudah beberapa kali kita tapi ya katanya masih tinggi karena selama ini kan ya merah Intinya saya berterima kasih sekali bahwa hari ini walaupun mungkin saya minta maaf kita agak terlambat, jadi kita datang tepat waktu ya, mohon dimaafkan karena kita istilah kalau di rapat menunggu forum. Jadi saya berterima kasih kita semua sudah bisa berdiskusi bersama ya dalam kerangka kita bagaimana memperbaiki data Rotendao dalam angka kita untuk pemanfaatan baik bagi perencanaan pembangunan maupun evaluasi kegiatan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat, investor dan sebagainya.
Untuk itu sekali lagi kerjasama ini baik kami dengan Kominfo maupun dengan seluruh dinas penyuplai data, saya pikir akan lebih baik ke depan. Yang berikut satu tambahan saya di luar kegiatan FGD kita kali ini, kami ada satu survei dari BPS, yaitu survei perilaku masyarakat pada masa pandemi yang secara online. Nanti kami akan bagikan linknya karena nomor HP Bapak Ibu sudah terdaftar, dan ini juga akan jadi database kami. Jadi nanti link surveinya kami akan kirimkan lewat WA dan nomor HP Bapak Ibu. Saya mohon bantuan untuk membantu mengisinya. Itu butuh waktu 10 sampai 15 menit untuk bagaimana melihat kondisi kita atau perilaku kita di saat pandemi ini. Jadi perilaku, misalnya protokol kesehatannya kita jalankan dengan benar atau tidak. Untuk itu, karena survei ini sampai tanggal 25 Februari nanti kami akan bagikan linknya. Bapak Ibu kalau berkenan bisa menyebarluaskan ke keluarga untuk menambah jumlah sampelnya sehingga nanti analisisnya lebih tepat dengan syarat usia 17 tahun ke atas. Baik, saya kira itu saja sedikit tambahan dari saya. Dengan berakhirnya diskusi kita siang hari ini, kita berharap bahwa seperti saya sampaikan, data-data di Rotendao dalam angka akan selalu kita berusaha untuk memperbaiki, dan tentunya dalam hal kualitas juga kita semakin tahun semakin lebih baik, dan nanti memberikan gambaran sebenarnya tentang kondisi yang ada di Kabupaten Rotendao. Saya kira itu saja. Dengan ini saya nyatakan kegiatan fokus discussion group atau fokus group discussion daerah dalam Rotendao dalam angka tahun 2022 pada tanggal berapa hari? 18 Februari 2022 saya nyatakan secara resmi selesai. Terima kasih untuk peran dan partisipasi kita semua. Panitia langsung dengan unit kerja yang masing-masing. Karena ada beberapa data, informasi yang perlu kita sandingkan. Mungkin tadi saya sudah gambarkan tadi bahwa menyangkut dengan luas atau panjang jalan usaha tani. Ya. Contoh, ada jalan usaha tani yang dibangun oleh Dinas PUPR. Tetapi juga ada jalan usaha tani, jalan kelompok tani yang dibangun, yang anggarannya ada di Dinas Pertanian. Sehingga untuk menghitung berapa besar volume panjang jalan itu harus kolaborasi antara data dan informasi yang ada di Dinas Pertanian dan yang ada di Dinas PUPR. Sehingga ya, termasuk dengan dana desa. Nah, itu dari PMD juga. Itu satu contoh. Sehingga ke depan saran saya diskusi ini jangan metodenya kita rubah lah. Sehingga mungkin kami yang dari dinas terkait juga bisa memberi masukan. Saya kasih contoh tadi lagi di Samsat. Itu saya lihat data yang disampaikan oleh Pak Kepala itu jumlah unit alat berat di Rotendao itu 0. Nah ini kan nanti berdampak pada alokasi BPM di Kabupaten Rotendao. Termasuk juga ini menjadi satu indikator untuk pemerintah pusat bisa mengintervensi atau memberikan dana dalam bentuk dana DAT untuk kegiatan fisik konstruksi di Kabupaten Rotendao. Kalau misalnya sarana pendukung ini tidak ada, ya minta maaf, ini bisa juga berpengaruh terhadap perhitungan alokasi DAT di tingkat nasional.
Hingga mungkin dalam diskusi ke depan, kalau bisa ini yang mungkin ada yang memantau langsung ke depan, kita urut sudah. Oh ini dari katakanlah dari Dukcapil misalnya. Oh ini masalahnya bla 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 yang perlu kita siapkan 1, 2 dan seterusnya. Termasuk kami juga di BKPP. Sehingga ini mungkin ada masukan juga dari teman-teman yang lain untuk mengisi sehingga data itu benar-benar valid. Jadi itu saran kami. Saya kira itu dua hal yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik teman FC Channel, pada Jumat 18 Februari 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendao mengadakan fokus grup discussion publikasi Kabupaten Rotendao dalam angka tahun 2022. Sejumlah perangkat daerah, pejabatnya yang terkait mengikuti FGD ini. Dan salah satunya adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang langsung diikuti oleh Bapak Kadisnya Pak Petson Hangge Esos. Kita akan tanyakan komentarnya Pak Petson, salah satu peserta dari FGD pada hari ini. Apa komentar Bapak atas forum ini Pak? Baik, terima kasih. Salam ucap besar dari saya sebagai Kepala Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Rotendao. Dalam kegiatan FGD hari ini saya melihat ini sangat baik sekali. Dan ini kita mengkompilasi data dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Rotendao bersama dengan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan sebuah data-data yang valid. Nah ini harapan kita ke depan tentu dengan keluarnya buku Rotendao dalam angka ini yang memuat potensi-potensi data-data real dari Kabupaten Rotendao ini menjadi sebuah dokumen yang penting dalam rangka intervensi pembangunan dan bantuan-bantuan. Apa yang Pak Kadis kontribusikan sebagai pemikiran untuk melengkapi kerja-kerja dari statistik dalam hal kegiatan atau Rotendao dalam angka ke depan yang Bapak sampaikan dalam forum ini? Ya, yang pertama tentu dalam kewenangan sebagai Kepala Dinas, kami memberi kontribusi dalam membentuk data-data kependudukan di Kabupaten Rotendao. Ada beberapa hal yang kami juga kembangkan di situ menyangkut dengan data-data dinamis yang tentu kita harus bertanggung jawab terhadap kevaliditas data tersebut karena tidak bisa sebuah produk kita keluarkan. Kalau hari ini BPS sebagai institusi mengeluarkan buku Rotendao dalam angka ini haruslah sebuah angka data yang valid. Nah, ini perlu suatu tanggung jawab besar oleh kita di Rotendao dan perangkat daerah yang mensuplai data untuk memberikan data yang benar dan valid. Oke, terima kasih Pak Kadis Dukcapil Pak Petson Hangge. Baik, salam, selamat siang, pada molek viewers FC Channel. Jumpa lagi dengan FC Channel, konten YouTube Overdeep Insight, dan pada hari ini hari Jumat 18 Februari FC Channel hadir untuk sebuah konten yaitu kegiatan fokus grup discussion atau FGD publikasi Kabupaten Rotendao dalam angka tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendao yang melibatkan sejumlah narasumber dari sejumlah perangkat daerah terkait dalam hal pendataan yang disuplai ke BPS Kabupaten Rotendao untuk nanti outputnya ada dalam buku Rotendao dalam angka. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Kepala BPS Kabupaten Rotendao, Bapak Dikson Baluk. Bapak Dikson, Bapak Kepala BPS, selamat siang Bapak Dikson. Selamat siang. Iya, pada hari ini BPS menggelar sebuah FGD yang telah selesai. Bapak Dikson mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa urgensi dan substansi dari FGD yang sudah dilakukan ini Bapak Dikson. Ya, baik, terima kasih. Jadi FGD Rotendao dalam angka ini dilaksanakan karena ya dasarnya bahwa publikasi Rotendao dalam angka itu adalah kalau kita istilahkan sebagai mother of data. Data yang paling dicari oleh pengguna data, baik pemerintah, swasta, baik itu untuk kepentingan investasi dan sebagainya. Nah, dalam kerangka itu kita berkeinginan bahwa data yang kita tampilkan, kita publikasikan ini adalah data-data yang benar sesuai kondisi dan terupdate. Untuk itu, makanya hari ini kita kumpulkan dinas-dinas terkait dan lembaga badan yang menjadi sumber data dari
Rotendao dalam angka ini di sini, kita berdiskusi sama-sama, istilahnya finalisasi data sebelum kita rilis, sehingga data yang kita tampilkan itu dia konsisten dengan periode sebelumnya dan betul-betul menggambarkan kondisi objektif real di Kabupaten Rotendao. Itu yang menyebabkan kita mengadakan FGD ini. Saya kira itu, Bapak. Iya, Bapak, jadi FGD-nya sudah berjalan dengan baik ya, Bapak. Apa yang Bapak lihat dari dinamika yang terjadi di FGD pada hari ini, 18 Februari, ya, menuju ke nanti rilis Rotendao dalam angka di waktu dekat ini ya, Pak Kepala ya? Ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali karena kita sempat tidak melakukan FGD dalam 2 tahun berturut-turut karena pandemi COVID-19, dan hari ini kita laksanakan dan responnya sangat bagus dari para peserta, dan juga berterima kasih karena ada kehadiran juga kepala dinas dan kepala badan yang tentunya akan mengawal data dari masing-masing dinas instansi. Jadi saya kaget dengan beberapa usulan. Iya, saran usulan yang sangat bagus yang akan kami pertimbangkan untuk kami lakukan di periode ke depan di FGD tahun-tahun berikut. Kami akan rilis tanggal 22 dan 22 Februari tahun ini ya, Pak? Tahun 2022. Angka cantik ya, Bapak Kepala ya? Iya. Kebetulan sekali angka cantik. Jadi itu nanti pengguna data bisa mengaksesnya pada website kami rotendaocup.bps.go.id. Ya, bisa diakses secara online ya, Bapak? Secara online dan bebas. Sementara untuk cetakannya itu didistribusinya kemana saja secara terbatas, Bapak? Cetakan sekarang memang sangat terbatas, jadi kami hanya mendistribusikan untuk pimpinan wilayah, Pak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wakil dan juga Sekda, juga ke Forkopimda juga. Ya, karena memang sangat terbatas. Sementara untuk yang lain-lain sumber data kami bisa bagikan dalam bentuk soft copy, dalam bentuk CD. Iya, jadi masyarakat, publik juga bisa mendatangi BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk pengguna data secara umum, publik ataupun konsumen data lainnya yang ingin mengakses data, silakan bisa dari website yang tadi saya sampaikan, atau bisa juga langsung ke kantor BPS Kabupaten Rotendao mendapatkan kopinya. Ya, di situ kami ada pusat pelayanan statistik, perpustakaan BPS begitu. Oke, terima kasih Pak Dikso, sukses untuk kegiatannya, dan kita nantikan rilis Rotendao dalam angka dalam hitungan hari ke depan ya Pak Dikso. Terima kasih untuk semua. Terima kasih.